Dan seringkali permasalahan pembangunan infrastruktur itu kurang bicara satu sama lain, nggak ngobrol bareng. Bisa bikin infrastruktur, ternyata konektivitasnya tidak terhubung. Ini sering akhirnya mengakibatkan bagus, besar, anggarannya juga banyak yang dikeluarkan untuk sebuah infrastruktur, tetapi kurang optimal. Baik, saya mulai. Ada 3 agenda sederhana. Kita ingin sama-sama menyadari urgensi mengapa protection terhadap Pantura ini harus segera kita lakukan. Yang kedua, kita juga ingin memahami langkah-langkah dan strategi yang harus kita jalankan bersama. Dan yang ketiga, tentunya tindak lanjutnya, follow up-nya seperti apa. Dan ini semua tentunya melibatkan semua stakeholders, sekali lagi pusat maupun daerah. Kita tahu bahwa Pantura Jawa ini memiliki nilai yang sangat strategis bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bukan hanya untuk Jawa, bukan hanya untuk Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi kontribusinya terhadap PDB secara nasional ini juga signifikan. Ada 5 pusat pertumbuhan industri, 70 kawasan industri, 28 kawasan peruntukan industri, dan juga 5 kawasan ekonomi khusus yang ada di Pantura ini. Dan tentunya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus benar-benar melindungi agar jangan sampai terjadi disrupsi terhadap ekonomi, dan yang lebih buruk adalah terjadinya korban jiwa jika tidak ada langkah-langkah yang kita lakukan hari ini, karena setiap tahun akan terjadi pemburukan tanpa intervensi apapun dari pemerintah, dari negara. Jadi saya rasa kita semua sepakat melihat Jawa yang begitu kompleks dan penuh dengan potensi, tapi juga rentan jika tidak dilakukan langkah-langkah yang taktis tadi, maka bisa menyebabkan kerugian jangka panjang. Ini potret yang harus kita hadapi, yang harus masyarakat kita hadapi sehari-hari. Di Jakarta Utara sering terjadi banjir, menggenang. Begitu pula di provinsi, kabupaten, kota lainnya. Dan ini semua jangan sampai benar-benar menjadi norma yang kemudian kita anggap sebagai takdir kita. Tetapi kita harus melawan dalam tanda petik dengan upaya, dengan ikhtiar sekuat tenaga melalui pendekatan infrastruktur maupun pendekatan sosiologis dan juga ekologis yang tepat sasaran. Bapak Ibu yang saya banggakan, di slide ini sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa setiap saat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi dalam pidato beliau, bahwa telah terjadi penurunan permukaan tanah. Ini 1 hingga 20 cm setahun. Paling buruk terjadi di Jakarta dan juga di Semarang. Tapi di daerah-daerah lainnya juga terus terjadi land subsidence, penurunan permukaan tanah. Di saat yang bersamaan, bisa dikatakan ini sebagai twin pressures, tekanan ganda. Terjadi kenaikan permukaan air laut. Rising sea level ini juga mengkhawatirkan akibat pemanasan global 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Ini juga mengakibatkan terus mengintainya banjir rob yang bisa menghancurkan properti, merusak rumah-rumah warga, dan kembali saya juga mengingatkan bahwa ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal. Bisa dilihat proyeksi penggenangan air laut hingga 2050 jika tanpa intervensi ini bisa buruk sekali. Termasuk permukaan tanah yang bisa dilihat di slide ini. Berbeda-beda tetapi kesimpulannya sama, bahwa ini harus dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Sedangkan berbicara dampaknya, kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Gelombang pasang yang ekstrim, kemudian juga ternyata bukan hanya kita menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir tadi,
tapi juga kelangkaan dan krisis air. Ini juga harus kita tangani secara serius. Dan potensi kerugian ekonomi, 27% kontribusi dari Pantura terhadap PDB nasional. Ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi Pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk. Dan yang terakhir, tentunya kita berharap masyarakat yang ada di Pantura ini, kalau di 50 sekian kota itu adalah di wilayah Pantura ada 20 kabupaten dan 5 kota, itu kurang lebih 55 juta penduduknya, sedangkan di pesisir itu sekitar 26%-nya. Jadi ini masyarakat kita jumlahnya besar. Oleh karena itu, ini adalah urgensi yang kita harapkan mendorong dan menggerakkan kita semua. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kita berharap akan sekaligus melakukan pembenahan, pembangunan, revitalisasi, karena banyak kota yang juga harus semakin terhubung. Jadi kita harus sekaligus integrasikan, dan saya nanti tentunya kita semua mengharapkan Kepala OPBJ bisa memaparkan kepada kita semuanya konsep besar yang sudah disusun selama ini dan juga sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden, seperti apa wajah Pantura ke depan. Bukan hanya membangun tanggul laut, tetapi mengintegrasikan dengan koridor transportasi yang juga semakin berkelanjutan. Artinya kita ingin wilayah-wilayah terhubung dengan semakin baik dan tentunya semakin produktif. Mengurangi kerentanan kawasan dan sekaligus kita membangun pemukiman rakyat yang semakin layak. Konsep transit oriented development juga akan kita kembangkan, di mana pusat hunian dihubungkan dengan hub-hub transportasi yang semakin modern. Yang berikutnya adalah peningkatan perekonomian bagi nelayan. Bapak Presiden jelas dalam visi beliau adalah bagaimana mengembangkan dan mengintegrasikan ini semua dengan konsep Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini juga dikelola oleh Kementerian KKP. Nanti juga bisa dijelaskan oleh Pak Kepala pada saat memaparkannya. Kemudian juga sekaligus menjaga produksi pangan. Karena selain sentra-sentra industri yang harus kita lindungi, yang juga jangan dilupakan adalah cukup banyak sentra-sentra pangan, kawasan-kawasan pangan atau pertanian yang harus dipastikan juga terlindungi dari intrusi air laut. Dan ini terjadi, bahkan dari total luas sawah 1,5 juta hektar di Jawa, 115.000 hektarnya terdampak. Ini harus kita cegah. Investasi dalam modernisasi pertanian tentu dalam bentuk modernisasi irigasi, termasuk juga diversifikasi tanaman menjadi. Terus kalian adalah peningkatan sosial ekonomi bagi masyarakat. Ada 6,9 juta masyarakat kategori prasejahtera, masyarakat kategori miskin yang diharapkan juga bisa diserap sebagai tenaga kerja dalam proses pembangunan dan pengembangan Pantura ini ke depan. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap aset nasional, sudah saya sampaikan tadi, termasuk ada aglomerasi perkotaan, pelabuhan, bandara, jalan, dan utilitas lainnya. Yang kedua, lalu bagaimana langkah kita? Strategi kita seperti apa? Paling tidak, kita memetakan bahwa ini semua align dengan Astacita, terutama Astacita nomor 2, 3, dan 8. Saya rasa kita semua sudah hafal, tidak perlu saya jelaskan di sini. Yang jelas adalah bagaimana Pantura Jawa ini juga semakin kokoh sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional, dan sekaligus kita memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan sekaligus memajukan konektivitas antar wilayah. Disinilah perlunya dukungan infrastruktur yang kokoh, yang adaptif, yang resilient, dan berkelanjutan. Saya rasa kepentingan kita sama di sini, termasuk kalau saya berbicara dengan para kepala daerah, semua mengharapkan infrastruktur dan konektivitas yang semakin baik ke depan. Ada
program kerja prioritas nasional. Di antara Bapak Ibu sekalian yang datang, yang hadir pada saat penyampaian taklimat di istana, boleh angkat tangan? Semua hadir ya, kira-kira ya, eselon 1. Kita mendengarkan langsung bahwa Presiden menyampaikan ada PKPN, program kerja prioritas nasional. Ada 8 pilar, dan yang keenam itu infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Nah disinilah, di antara 5 ini, beliau menempatkan Giant Seawall nomor 1. Jadi artinya ini ditempatkan pada prioritas yang tinggi. Oleh karena itu, tentunya harapan kita semua, BOPPJ di bawah kepemimpinan Bapak Laksamana Didit, kita bisa mengawal ini semua dengan baik karena ini adalah program yang sangat strategis dan juga prioritas. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 yang lalu, kita semua tentunya menyambut baik ketika BOPPJ diresmikan. Dan ini menjadi tangan eksekutor yang sangat efektif ketika sudah bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Mengapa? Karena memang ini melibatkan banyak aktor. Ini akan melibatkan banyak stakeholders. Diperlukan sebuah badan otorita yang efektif. Dan terima kasih tepuk tangan untuk BOPPJ yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan progres yang bisa kita ukur dan kita kawal bersama-sama. Kami mendengarkan langsung dalam berbagai kesempatan apa yang menjadi direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pertama, percepatan penyusunan master plan BOPPJ. Nanti mohon bisa sedikit dijelaskan. Yang kedua, komunikasi publik. Ini harus bisa dijelaskan kepada masyarakat kita. Ingat, sometimes kebijakan publik yang baik itu ketika tidak bisa dikomunikasikan, tidak bisa diartikulasikan dengan pas begitu kepada masyarakat, akan menghadirkan resistensi. Padahal tujuannya luar biasa mulia, luar biasa baik. Sekaligus kita juga harus siap melakukan langkah-langkah mitigasi sosial. Yang ketiga adalah prioritas tahap awal. Tentu kita potret, kita identifikasi yang paling rentan adalah Teluk Jakarta dan Semarang dan sekitarnya secara simultan. Ada kurang lebih 565 km dari barat hingga timur. Tapi tentu kita harus menentukan mana yang paling rentan terlebih dahulu untuk diatasi. Yang keempat, penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga juga dengan pemerintah daerah. Inilah forum yang sejatinya menjadi spirit dari kebersamaan kita mengusung program ini sampai dengan tuntas. Karena tanpa sinergi dan kolaborasi, bayangkan kalau ada 5 provinsi, 20 kabupaten, 5 kota, masing-masing punya ide yang berbeda-beda, tidak ada sinkronisasi antara pusat dengan daerah dan antar kabupaten kota satu dengan yang lainnya, maka ini akan terhambat dan bahkan bisa gagal. Oleh karena itu, forum-forum seperti ini jangan dianggap sebagai formalitas, tetapi jadikan sebagai ruang kita benar-benar bisa saling menyampaikan masukan, bahkan kita bisa bertanya secara langsung kepada BOPPJ untuk langkah-langkah ke depan yang harus kita sinkronisasi bersama. Yang kelima, kita akan melibatkan konsultan-konsultan terbaik di dunia yang punya pengalaman, karena ini adalah proyek besar, bukan setahun 2 tahun, tapi 10 bahkan hingga 20 tahun, tergantung seberapa cepat kita bisa mengawali ini. Kemudian yang keenam adalah relokasi nelayan. Ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraannya, bukan untuk menggusur tanpa tujuan, apalagi membuatnya lebih sengsara. Justru dengan ini kita berharap kesejahteraan nelayan itu semakin baik. Nilai tukar nelayan semakin tinggi. Dan pada akhirnya semakin banyak masyarakat termasuk anak-anak muda kita yang terserap ke lapangan pekerjaan di luar dari profesi nelayan. Yang ketujuh, saya ulangi, adalah sinkronisasi KNMP, Kampung Nelayan Merah Putih, dengan revitalisasi lahan yang ada di Pantura. Dan yang terakhir, tentunya kita berharap adalah penjajakan investor, karena ini akan membutuhkan anggaran yang besar.
anggaran yang besar. Tentu tidak semua menggunakan APBN atau APBD. Kita harus hadir dengan berbagai skema pembiayaan yang kreatif, yang inovatif. Nanti Pak Kepala juga akan menjelaskan apa yang bisa kita lakukan untuk menarik investasi ini dan tentunya akan mendukung pembangunan yang membutuhkan proses yang cukup panjang itu. Baik Bapak Ibu sekalian, secara singkat Pak Kepala, ini kan yang menjadi tupoksi Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya pada prinsipnya dengan senang hati dan tentunya ingin benar-benar serius menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa mengawal ini semuanya. Yang jelas BOPPJ mempunyai tugas melaksanakan persiapan, perencanaan, pembangunan dan pengembangan di Pantura Jawa. Ini tugas yang tidak ringan dan membutuhkan dukungan kita semuanya. Inilah semangat dari kick-off meeting hari ini yang mudah-mudahan juga bisa kita kawal untuk proses yang terdekat. Kita ingin menghadirkan langkah yang lebih konkret untuk Teluk Jakarta dan juga sebagian di Jawa Tengah. Secara struktural, Bapak Presiden tentu mendapatkan laporan langsung dari Kepala Badan Otorita, kemudian Dewan Pengarah posisinya di sini. Saya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai Ketua Dewan Pengarah, dibantu oleh para Menteri Koordinator lainnya, termasuk kementerian dan lembaga terkait. Kemudian nanti tentunya Bapak Kepala juga akan bisa menjelaskan secara lebih rinci apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Nah, slide ini penting untuk kita ketahui agar kita tahu siapa saja yang menjadi counterparts kita. Jadi ini banyak sekali kementerian dan lembaga yang terkait. Dari mulai Bappenas sampai dengan tadi saya sudah sempat sampaikan di awal, KKP, ATR BPN, Keuangan, Investasi, Hilirisasi, BKPM, Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, PAN-RB, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, BRIN, dan juga Badan Informasi Geospasial. Tentunya ini semua membutuhkan kolaborasi yang baik. Mari kita bentuk super team yang efektif. Sedangkan daerah-daerah yang terlibat, 5 provinsi, hadir dari Jakarta ini. Ada yang mewakili Gubernur Jakarta? Oke, terima kasih. Ada yang mewakili Gubernur Banten? Ada ya. Gubernur Jawa Barat yang mewakili? Ada. Wagub Jateng hadir, Wagub Jatim hadir. Sekaligus kita absen Pak, supaya yakin. Kalau tidak nanti ada yang merasa tidak tahu, nah ini harus tahu semuanya karena ini tidak bisa sepotong-sepotong dan ini saling terkait satu sama lain. 20 kabupaten, coba angkat tangan kira-kira saya bisa menghitung singkat 20 kabupaten ada nggak nih? Ada ya? Kalau nggak percaya hitung sendiri katanya. Kota, 5 kota ada? Kota. Mana kotanya nih? Kalau kota Serang ada? Oke. Kota Cirebon? Oke. Kota Tegal? Kota Pekalongan? Kota Semarang? Ada. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ini bisa dikatakan mindset kita harus diletakkan secara utuh bahwa mengatasi banjir rob, mengatasi land subsidence itu tidak boleh hanya berpikir parsial. Karena permasalahannya adalah dari hulu ke hilir. Upstream, midstream, downstream. Kalau di sini wilayah kerja Kementerian PU. Mana PU? Ada PU? Ya, Pak Adnan ya. Dan Pemda di sini wilayahnya. Sampai dengan yang terjadi downstream. Jadi kalau Bekasi tenggelam atau banjir waktu itu, bukan hanya yang terjadi di sini, tapi ada apa yang terjadi di hulu ini, betul? Nah, sedangkan nanti wilayah pesisir dan laut, inilah fokus dari BOPPJ. Tapi semua nanti akan kita integrasikan dengan baik, kita akan orkestrasi dengan baik. Dan inilah yang dinamakan dengan pendekatan
integrasi hulu ke hilir, darat dan laut, juga pusat dan daerah. We are one, satu tim, tidak terpisah-pisah. Nah, yang terakhir sebagai tindak lanjut, dan tentunya nanti sekali lagi kita ingin mendengarkan hal yang lebih terelaborasi lagi dari BOPPJ. Yang jelas saya ingin memberikan penguatan dan dorongan secara moral kepada BOPPJ. Ada 3 hal paling tidak. Mari kita terus bangun kerjasama yang solid untuk mengorkestrasi dan mengkoordinasikan seluruh stakeholders yang terlibat. Tadi, semua sudah saya sampaikan dan bahkan akan terus ada tambahan-tambahan. Yang berikutnya adalah, mari kita integrasikan kebijakan dengan pelaksanaan. Seringkali ada gap. Kebijakannya bagus tapi tidak dilaksanakan secara efektif. Akhirnya mandek atau lambat progresnya. Dan yang terakhir, kita pastikan bahwa eksekusi pembangunan infrastruktur untuk perlindungan dan juga pengelolaan Pantura Jawa ini bisa berjalan seiring dan selaras. Artinya benar-benar kita pastikan tidak ada hal-hal yang baru diketahui belakangan. Ingat, Bapak Ibu sekalian, seringkali permasalahan pembangunan infrastruktur itu kurang bicara satu sama lain. Nggak ngobrol bareng. Bisa bikin infrastruktur, ternyata konektivitasnya tidak terhubung. Ini sering akhirnya mengakibatkan bagus, besar, anggarannya juga banyak yang dikeluarkan untuk sebuah infrastruktur, tetapi kurang optimal. Kurang baik utilitasnya, karena tidak saling berbicara satu sama lain, baik di perencanaan maupun implementasinya. Nah, prinsipnya adalah, ini semua harus berbasis data. Harus terintegrasi, tentunya bertahap, sesuai dengan kapasitas fiskal kita, lalu kolaboratif dan juga akuntabel. Ingat, masyarakat juga harus selalu diupdate progresnya, agar kita semua juga tenang, tidak ada permasalahan di kemudian hari. Dan yang paling penting juga adalah, tidak ada solusi yang berlaku sama rata dan sama untuk seluruh Pantura, karena memang kondisinya berbeda-beda. Jadi bisa dikatakan bahwa penanganan ini seringkali benar-benar case by case. Jadi tidak harus dibayangkan giant seawall itu 575 km beton dari ujung ke ujung. Tapi bisa kombinasi. Ada pendekatan atau solusi yang sifatnya fisik atau gray solution. Ini menggunakan traditional engineering. Tapi juga sebagian kita bisa menggunakan kombinasi green dengan gray. Atau ada yang benar-benar lebih alami. Nature-based solution, ini juga penting sekali. Mengkombinasikan mangrove misalnya, bisa menjadi lebih efektif dan lebih murah dibandingkan semuanya kita bangun tanggul raksasa dari ujung ke ujung. Jadi benar-benar solusinya harus disesuaikan dengan case by case ataupun kondisi yang berbeda-beda. Kadang hanya memperkuat tanggul pantai, kadang harus bikin tanggul laut forward ke depan, atau justru cukup dengan mangrove. Bapak Ibu sekalian, tentu saya ingin menutup dengan penguatan di sini bahwa pembangunan Giant Seawall adalah program kerja prioritas nasional yang tidak dapat ditunda lagi. Ini menjadi arahan dari Bapak Presiden kita. Yang kedua, BOPPJ selain menjadi eksekutor, bersama-sama kita menjadi orkestrator untuk bisa menghadirkan semua pihak, berbagai KL, pusat dan daerah, dan juga berbagai kalangan masyarakat. Ingat pendekatan pentahelix. Government alone is not enough. Jadi kita nggak bisa hanya mengedepankan pendekatan birokratis pemerintahan semata. Kita libatkan dunia usaha, kita libatkan dunia akademisi. Di sini hadir Mendikti Saintek, ini dimohon sekali Pak Menteri, karena banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang pintar di Indonesia, termasuk Kepala BRIN, riset dan inovasi yang juga sangat berarti bagi pengembangan dan pembangunan Giant Seawall ini. Kampus-kampus dilibatkan. Lembaga-lembaga riset semuanya juga diaktifasi dengan baik. Intinya adalah
Dengan ini semua, termasuk pemerintah daerah yang aktif dan giat, maka ini bisa kita segera jalankan. Kemudian yang ketiga adalah setiap kebijakan dan keputusan teknis tentunya didasarkan pada data yang valid. Jadi kita kembali menggunakan data scientific, empiris, jangan sampai kita membangun tapi meninggalkan itu semua, karena nanti pada akhirnya menjadi tidak tepat sasaran. Proses perencanaan dilaksanakan secara paralel dengan target sesuai arahan Bapak Presiden. Tentunya ini juga harus kita kawal bersama Pak Kepala. Dan pada akhirnya kita ingin memastikan bahwa semua itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Ingat, jangan sampai kita semangat tinggi tapi kemudian justru ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian justru counterproductive terhadap semangat kita untuk menyelamatkan Pantura Jawa termasuk untuk kepentingan masyarakat kita. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.